Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang anak mendapatkan masalah, tentunya seorang ibu akan berada di barisan depan untuk membantunya, seberapapun berat masalah yang dialami oleh sang anak. Pada film kali ini, kita akan melihat bagaimana perjuangan seorang ibu untuk menolong anaknya yang mempunyai kondisi Down syndrome, yang tentunya hal itu akan menyulitkan sang ibu untuk mencari kebenaran. Sang anak dituduh membunuh seorang wanita. Berbagai cara ibunya lakukan untuk mencari fakta yang telah terjadi. Namun di akhir film, kita akan melihat sebuah kenyataan miris yang dialami oleh ibu dan anak itu. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di channel Mondays Movie. Di awal film kita akan melihat adegan seorang wanita lansia yang bernama Heja sedang memotong beberapa tanaman yang biasa dijadikan obat. Heja ini merupakan seorang terapis akupuntur yang terbilang cukup ahli untuk melakukan teknik pengobatan tersebut. Selain seorang akupuntur, Heja mempunyai seorang anak yang bernama Doyun. Doyun merupakan seorang anak penderita keterbelakangan emosi yang membuat dirinya terkadang gampang marah dan mampu melakukan hal-hal yang di luar kendali. Selain kecenderungannya itu, ternyata Doyun juga mempunyai kebiasaan sulit mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Karena seorang single parent, Heja terlalu overprotective dalam menjaga Doyun. Hal tersebut mungkin wajar dilakukan oleh seorang ibu yang hanya mempunyai seorang anak sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki. Hal tersebut juga sebagai bentuk kasih sayang Heja kepada Doyun, dan ketika anak itu sedang bermain tanpa diduga, sebuah mobil melaju kencang hingga menabrak Doyun yang sedang berada di jalan. Dengan dibantu temannya yang bernama Jinte, Doyun kemudian mengejar mobil itu untuk meminta pertanggungjawaban. Setelah bertemu mobil yang menabraknya, Jinte dan Doyun kemudian menghancurkan spion mobil tersebut. Karena perbuatannya itu, Doyun dan Jinte harus berurusan dengan pihak kepolisian. Mereka kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang menabrak mereka. Bukannya panik, Doyun justru malah asik menulis pada permukaan bola golf yang menurut pria itu hal tersebut cukup menarik. Polisi kemudian meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai. Akan tetapi, si pemilik mobil tidak mau melakukan hal itu karena ternyata Doyun sudah merusak kaca belakang mobil mereka. Menurut mereka hal itu jelas merugikan jika harus diselesaikan dengan cara damai. Jinte yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dengan apa yang sudah dilakukan oleh temannya yang justru malah asik menulis di atas bola golf yang dia temukan. Hal sebaliknya justru diperlihatkan oleh salah seorang penabrak yang tampak kesal dengan apa yang sudah dilakukan oleh Doyun. Seketika itu dia mengatakan sebuah umpatan kepada Doyun, dan respon yang diberikan oleh Doyun cukup membuat dia marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang itu. Babu? Walaupun masalahnya sudah diselesaikan, namun Doyun masih saja tidak berubah dan menunjukkan sikap anak-anaknya. Beruntung, saat itu dia mempunyai seorang ibu yang sabar dan tetap mendampingi Doyun apapun yang terjadi. Singkat cerita, film menceritakan Doyun yang sedang berada di bar sedang asik abok setelah menghabiskan beberapa minuman keras seharian penuh. Dari malam hari sampai pagi hari dan sampai menjelang malam lagi, Doyun masih saja berada di sana terlelap tidur karena banyaknya miras yang sudah dia konsumsi. Hingga harus dibangunkan oleh pemilik bar agar pulang dulu karena aroma tubuhnya yang sudah tidak karuan. Dengan polosnya, Doyun memberikan bola golf yang telah dia temukan sebagai hadiah untuk si pemilik bar. Namun hal itu langsung ditolak oleh si pemilik karena benda tersebut tidak berguna. Ketika perjalanan menuju rumahnya, Doyun melihat seorang gadis remaja yang hendak pulang dari sekolahnya. Dengan menggenggam bola golf di tangannya, Doyun terus mengikuti anak perempuan itu hingga menuju suatu gang. Anak itu tampak ketakutan dengan gelagat Doyun yang terus mengikutinya. Meskipun kita tahu bahwa Doyun ini merupakan seorang anak yang istimewa, namun tetap saja si perempuan tidak bisa menyembunyikan ketakutannya hingga dia mempercepat langkahnya dan langsung masuk ke sebuah rumah.
Masih di tempat itu Doyun kemudian mencoba mengintip dari luar rumah karena penasaran dengan apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu. Namun karena keadaan di sana gelap, Doyun kemudian mencoba pergi dari tempat itu. Dan saat itu pula, sebuah batu yang cukup besar dilemparkan si wanita ke arah Doyun hingga membuat pria itu sempat terdiam kemudian pergi dari tempat itu. Dan ketika esok hari tiba, alangkah terkejutnya semua orang ketika gadis itu ditemukan berada di atas atap sudah tidak bernyawa. Diketahui bahwa korban bernama Moon Ah Jung. Polisi pun segera melakukan sebuah penyelidikan dan segera melakukan olah TKP hingga didapat sebuah kesimpulan tentang siapa terduga pelakunya. Sementara itu, di tempat yang berbeda kita akan melihat Doyun yang sedang asik bermain di tepi jalan harus dijemput paksa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Saat itu pula, kita akan melihat Heja yang segera berlari mengejar mobil yang membawa anaknya. Ketika sedang dilakukan interogasi, polisi kesulitan meminta keterangan dari Doyun karena pertanyaan kemana, jawaban kemana. Salah seorang polisi kemudian mencoba untuk melakukan interogasi secara pendekatan kepada anak itu agar menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun tetap saja Doyun tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia benar-benar lupa dengan apa yang terjadi pada malam itu. Hingga akhirnya polisi pun memberikan sebuah surat keterangan yang menyatakan bahwa Doyun adalah pelakunya. Walaupun surat itu terkesan dipaksakan. Singkat cerita, polisi pun kemudian melakukan olah TKP untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sana, Doyun melakukan berbagai reka adegan yang terkesan dan terlihat konyol karena mungkin Doyun dipaksa melakukan hal itu. Bahkan, dengan santainya Doyun sempat melambaikan tangan kepada orang-orang yang hal itu semakin menegaskan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Heja menjadi satu-satunya orang yang tidak percaya dengan tuduhan polisi dan melakukan sedikit pembelaan dengan menyebarkan selebaran yang menunjukkan bagaimana bisa seorang pria dengan kebutuhan khusus melakukan hal seperti ini. 저기 내용 좀 보시면 여기 골프는 가족은 아니고요. 아이고 아저씨 그걸 읽고 버리세요. Berbagai cara dilakukan Heja sebagai seorang ibu untuk mencari keadilan bagi anaknya. Dia tak segan datang ke keluarga korban untuk meyakinkan mereka bahwa bukan Doyun yang telah menghabisi Ah Jung. Akan tetapi keluarga korban tidak bisa menerima hal itu hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Tak cukup sampai di situ, Heja kemudian mencoba untuk mencarikan seorang pengacara bagi Dohyun agar segera terbebas dari hukumannya. Dohyun hanya perlu mengingat apa yang terjadi pada malam itu. Setelah itu selesai, namun karena Dohyun mempunyai masalah dengan ingatan jangka pendeknya, dia pun kesusahan melakukan hal tersebut dan justru malah mengingat kejadian ketika dia merusak mobil bersama Jinte. Yang hal itu tentu saja membuat si pengacara enggan mendalami kasus yang menimpa Dohyun saat ini. 이것도 하고 어렸을 때부터 이것만 하면 기억이 이렇게 이게 일명 저주받은 관자놀이. 내가 안 그랬어. 내가 안 보겠다고 백미라. 등님 이게 뭔가 하면요 얘기가 좀 긴데. Sadar bahwa dia hanya seorang diri, Heja kemudian mencoba melakukan sendiri penyelidikannya. Dia mencoba pergi ke tempat Jinte berharap mendapatkan sesuatu. Di sana Heja menemukan sebuah stick golf yang terdapat bercak darah di ujungnya. Hal itu mungkin saja menjadi sebuah barang bukti dan bisa mengalihkan status tersangka kepada Jinte. Pernyataan itu bisa diperkuat dengan kelakuan Jinte yang saat itu melakukan perbuatan bersama seorang gadis muda. Dalam pikirannya, Jinte bisa saja memperkosa korban kemudian membunuhnya. Namun setelah benda itu diserahkan ke pihak kepolisian, didapat sebuah fakta bahwa bercak merah yang ada di ujung stick itu bukanlah darah melainkan bercak sebuah lipstik. Dan hal itu pastinya membuat apa yang ada dalam pikiran Heja runtuh seketika. Di tengah derasnya hujan yang melanda kota itu, Heja pulang menuju rumahnya dan sempat berpapasan dengan seorang pemulung. Setelah berada di rumah, dia harus berhadapan dan menjelaskan apa yang sudah dilakukan kepada Jinte. Namun beruntungnya Jinte bisa mengerti dan tidak mempermasalahkan semua itu. Jinte sempat berbicara kepada Heja bahwa ada gosip yang cukup mencengangkan tentang korban saat ini. Di kalangan anak-anak sebayanya, Ah Jung dikenal sebagai gadis yang liar dalam tanda kutip. Jinte menyarankan kepada Heja agar pergi mencari informasi kepada teman-teman atau mantan pacar anak itu.
Dan satu hal lagi, Jintae mengingatkan kepada Heja agar berhati-hati karena si tersangka tidak mengubur mayat korban, melainkan membiarkannya begitu saja di atap gedung. Artinya, si tersangka seolah-olah menantang pihak kepolisian atau siapapun untuk menangkapnya. Bisa dikategorikan dia bukanlah seorang penjahat biasa. 근데 어머니, 시체를 옥상에다 올려놨잖아. 시체 잘 보이냐? 씨발년 이거 내가 죽여버렸다. 그런 거. Dengan mengumpulkan informasi seadanya, Heja kemudian mencoba mencari petunjuk ke teman-teman Ahjung, namun semua itu belum cukup. Hingga pada suatu ketika, Heja melihat seorang siswi yang sedang dibully oleh 2 orang murid laki-laki. Kedua orang itu terus meminta sesuatu milik Ahjung yang kemungkinan besar mereka juga terlibat dengan kasus pembunuhan gadis itu. Dengan dibantu Jintae, Heja kemudian melakukan interogasi kepada 2 orang pemuda pembuli tadi. Kedua orang itu bertanya kepada Jintae apakah dia termasuk salah seorang pacar dari Ahjung, yang dari pernyataan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa memang ada yang tidak beres dari wanita itu. Ahjung ternyata memang adalah wanita yang sering gonta-ganti pacar. Bahkan wanita itu rela ditiduri asal diberi minuman arak beras. Jintae kemudian bertanya balik kepada kedua orang itu apa maksud mereka mencari HP milik korban. Dan dari sinilah sebuah fakta baru akhirnya terungkap. Ternyata Ahjung mempunyai kebiasaan dia selalu mengambil foto pria yang sudah tidur dengannya. Hal itu mereka khawatirkan jika HP itu jatuh ke tangan polisi, maka mereka pun bisa jadi tersangka. 맞아, 핸드폰이 핵폭탄 되는 거지. 거기 나온 사진들 공개되면. Tak lama kemudian giliran Heja yang mencoba menginterogasi orang itu. Heja bertanya selain ponsel itu, apa yang sudah dikatakan oleh Ahjung. Saat itu Ahjung hanya bertanya kepada mereka berapa arak beras yang bisa dia dapat jika dia tukarkan HP tersebut. 이거 핸드폰을 막걸리로 바꾸면. Dari sana Heja menyadari satu hal dan sepertinya sudah mengetahui di mana HP itu disembunyikan. Dengan segera, dia pun segera pergi ke tempat yang dimaksud. Ternyata benda itu ditumpuk bersama beras di dalam sebuah ember. Ini akan menjadi sebuah penemuan penting untuk Heja dalam mencari siapa tersangka sebenarnya. Bagian tersulitnya adalah ketika Heja harus memperlihatkan satu persatu foto itu dan meminta agar Doyun mengingat siapa di antara pria ini yang berada di TKP pembunuhan. Tapi sekali lagi, hal tersebut akan sulit dilakukan oleh Dohyun. Walaupun harus berusaha keras, pada akhirnya Dohyun bisa mengingat kejadian waktu itu. Dan memang saat itu Dohyun melihat seorang pria tua di dalam rumah yang kemungkinan besar dia adalah tersangka utamanya. Dan menariknya, Heja ternyata pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya. Dia adalah pria tua si pemulung yang pernah memberikan wanita itu sebuah payung. 할아버지, 머리가 새하얘. 이 사람 만난 적 있다. Setelah menemukan alamat tempat tinggalnya, Heja kali ini datang sendiri tanpa ditemani oleh Jintae. Kali ini dia sendiri yang akan menangkap dan mengungkapkan sebuah kebenaran. Sebelum membicarakan inti permasalahan, Heja datang ke sana dan berpura-pura menawarkan jasa akupuntur gratis kepada pria itu. Heja berdalih bahwa terapi yang akan dia berikan bisa membuat pikiran fresh dan bisa membuat pria itu melupakan sejenak hal-hal yang tidak mengenakan. Barulah saat itu si pria langsung merespon ucapan Heja dengan bercerita apa yang telah terjadi pada malam itu. Shin kemudian mundur ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi. Menurut si pria, TKP pembunuhan itu adalah sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Terkadang dia sering datang ke sana untuk sekedar menumpang tidur. Dan malam itu, dia melihat Ahjung yang tampak ketakutan. Di belakang wanita itu dia melihat Doyun yang sedang mengikutinya. Kemudian, pria itu bertanya kepada Ahjung apakah dia tidak menyukai seorang pemuda. 남자가 싫니? Segera Ahjung masuk ke ruangan itu disusul dengan Dohyun yang mencoba untuk menengok wanita itu. Tak lama kemudian, Ahjung mengambil sebuah batu yang cukup besar lalu melemparkan benda itu ke arah Dohyun. Dohyun hanya bisa terdiam melihat apa yang sudah dilakukan oleh Ahjung. Dia berencana untuk pergi dari sana. Namun ternyata Ahjung mengatakan sebuah kata umpatan kepada Dohyun. 야, 그니까 말 함부로 하지 마, 이 바보 같은 새끼야. Sontak, hal tersebut membuat Dohyun emosi.
Dia yang berencana untuk pergi dari tempat itu mengurungkan niatnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Dan pada momen inilah sebuah fakta akan terungkap di mana kita akan mengetahui sebuah kenyataan bahwa orang yang telah membunuh Ajung ternyata memang dia adalah Do Hyun yang emosi mendengar umpatan yang sudah dikatakan oleh wanita itu. Kejadian itu tentu saja membuat Heja Bagai mendengar berita yang sudah menghancurkan hatinya. Selama ini orang yang dia bela ternyata memang adalah pembunuh yang sebenarnya. Kalaupun Do Hyun tidak menceritakan hal itu, mungkin karena ingatannya yang memang bermasalah, atau mungkin dia sudah bercerita akan tetapi pihak kepolisian masih ragu antara benar atau tidak. Dan sebagai seorang ibu, perasaan Heja pasti menolak dengan tegas fakta tersebut. Kejadian selanjutnya cukup menegangkan dengan si pria yang ternyata mengungkapkan kebiasaan yang sering dilakukan oleh Do Hyun. Yang hal tersebut semakin menguatkan fakta bahwa memang Do Hyun adalah pelaku tunggal dari kasus ini. Dia berencana pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian guna menguatkan status tersangka Do Hyun. Tapi sebelum itu terjadi, secara brutal Heja memukul kepala si pria menggunakan sebuah kunci pipa. Pria itu benar-benar dibuat tak berkutik sampai harus mati di tempat itu. Setelah itu Heja membakar rumahnya untuk menghilangkan barang bukti. Sementara itu pihak kepolisian menetapkan pacar dari Ah Jung sebagai tersangka utama. Bola golf yang tertinggal rupanya tidak begitu kuat untuk menetapkan Do Hyun sebagai tersangka. Walaupun berita itu termasuk kabar baik, namun dalam hati Heja ada hal yang mengganjal tentang kejadian ini. Dan film pun berakhir dengan memperlihatkan Heja yang sudah pergi dari tempat itu. Sebuah fun fact dari film ini, ternyata film Mother ini disutradari oleh Bong Joon-ho yang juga merupakan sutradara dari film yang cukup fenomenal yaitu Parasite. Dan karya-karya beliau tidak perlu diragukan lagi, simple dan menarik. Mungkin itulah kata-kata yang bisa diungkapkan untuk menggambarkan bagaimana film ini dari segi cerita. Film ini bisa menerangkan bagaimana kasih sayang seorang ibu dalam melindungi anaknya. Meskipun ada fakta miris di akhir film, namun usaha dan perjuangan Heja cukup luar biasa. Overall filmnya keren lah. Dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih, dan terima kasih. Tetap di channel Mondays Movie.